Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan seperti biasa, sangat senang sekali saya bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin membagikan sebuah cerita yang berangkat dari pengalaman kami. Saya bersama dengan istri sebagai orang tua muda yang dikaruniai anak yang saat ini berusia 2,5 tahun. Anak kami namanya Aaron, anak laki-laki, usianya 2,5 tahun, saudara. Saat ini sedang berada dalam fase susah makan. Jadi setiap kali tiba waktunya untuk makan pagi, makan siang atau makan malam, terutama ketika di jam makan siang dan makan malam, ketika saatnya tiba, setiap kali kami menyiapkan makanan untuk dia dan memintanya untuk memakan makanan yang sudah disediakan, setiap kali itu pula dia menolak untuk makan dengan berbagai macam alasan yang ada yang dia katakan dengan bahasa yang sangat sederhana tentu. Nah, saudara, maka Anda pasti bertanya, lalu bagaimana strateginya, gitu kan? Nah, strategi kami adalah kami menerapkan kemudian sistem sebutlah reward and punishment, gitu kalau dalam bahasa Inggris, atau imbalan, ya, dan hukuman tentu. Kami mengatakan kepada Aaron, kalau kamu mau makan, ya, maka nanti akan ada imbalan yang diberikan kepadamu. Nah, apa imbalan itu? Macam-macam, bisa kadang permen, bisa kadang-kadang permen coklat, ya, kadang-kadang juga es krim, saudara. Macam-macam imbalan yang kami siapkan untuk dia. Kalau dia mau makan, ya, kalau dia mau makan siang, kalau dia mau makan malam. Nah, tapi juga sebaliknya, kami selalu mengatakan kalau kamu tidak mau makan, maka akan ada hukumannya juga. Apa hukumannya? Ya, jam bermainmu akan dikurangin nanti. Ya. Kamu nggak boleh main mainan favoritmu, jam bermainnya akan dikurangin. Atau nanti kamu juga nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan permen, coklat, dan semua yang manis-manis yang kamu suka. Kalau kamu tidak mau makan. Nah, saudara, seperti itulah. Terkadang orang tua harus mendidik anaknya yang masih kecil. Apalagi anak kami berusia 2,5 tahun. Anak-anak terkadang harus dididik dengan model pendidikan yang mengedepankan reward dan punishment. Ada imbalan tetapi ada juga hukuman. Nah, dengan cara itulah seorang anak kemudian akan dibentuk disiplin dirinya dan dia diajar untuk mengerti konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan yang diambilnya. Dalam konteks pendidikan seorang anak. Nah, tetapi saudara, di dalam bacaan leksionari harian kita hari ini dari Yeremia 21 ayat 11-14, kalau nanti Anda juga membaca perikop yang mendahuluinya dan perikop yang ada di setelahnya, ya, setelah bacaan leksionari hari ini, Anda akan melihat kisahnya lebih utuh dan dikisahkan di sana bahwa Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke istana Raja Sedekia. Nah, pesannya apa, saudara? Pesannya adalah untuk mewartakan kabar buruk kepada raja dan orang-orang Yehuda pada waktu itu, bahwa Tuhan akan menghukum Yehuda. Tuhan akan menghukum Yehuda. Dan tetapi saudara, kalau kita membaca bagian ini, yang menarik juga adalah ternyata Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dari perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tetapi dengan catatan, dikatakan di sana bahwa para pemimpin dan para pejabat Yehuda itu harus mau membenahi diri mereka dulu. Mereka harus menegakkan keadilan, mereka harus menegakkan kebenaran, dan seterusnya. Maka di sana dikatakan Yeremia membawa berita, kalau mereka mau sungguh-sungguh bertobat, maka ya, rewardnya atau imbalannya adalah hukuman Tuhan batal dilakukan kepada mereka. Hukuman Tuhan tidak akan dikenakan kepada mereka, dan tahta kerajaan Daud itu, gitu kan, perjanjian Allah dengan Daud dan keturunannya itu akan diperpanjang pada keturunan-keturunan selanjutnya. Dan tetapi saudara, sebaliknya juga, kalau mereka tidak mau bertobat, maka konsekuensinya pun ada, punishment-nya pun ada, hukumannya pun ada, yaitu Allah akan memberikan penghukuman yang tidak terelakkan lagi kepada mereka. Itulah berita yang dibawa oleh Nabi Yeremia. Nah, saudara,
Dikatakan di sana apa penghukumannya? Bahwa istana raja dan penghuninya akan dibinasakan. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin jahat yang telah melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan. Istana raja dan penghuninya akan dibinasakan, dikatakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini menarik untuk kita refleksikan bersama hari ini. Perjanjian lama, saudara, itu dipenuhi dengan cerita-cerita tentang imbalan dari Tuhan bagi umat Israel yang taat, gitu kan? Tetapi sebaliknya juga hukuman bagi umat yang mengeraskan hatinya. Nah, saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah sama seperti bangsa Israel? Kita juga harus diancam dengan sebuah hukuman terlebih dahulu supaya kita mau membuka hati kita untuk Tuhan. Membuka diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Apakah kita perlu diancam dengan sebuah hukuman terlebih dulu? Saudaraku, saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya kedewasaan iman kita terletak pada kepekaan dan keterbukaan hati kita untuk terus mau dituntun dan dikoreksi oleh Roh Kudus melalui peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu koreksi itu bisa datang dari siapa saja, dari orang tua, dari sanak saudara, dari sahabat, dari suami, istri, atau siapapun itu yang kita jumpai dalam peristiwa hidup apapun. Dan saya mau mengatakan, saudara, bahwa seorang yang dewasa adalah seorang yang mau selalu membuka hati untuk membarui diri, bukan karena ia ingin mendapatkan sesuatu, atau karena ia takut akan sebuah hukuman, melainkan karena dia semakin mencintai Tuhan dengan seluruh hidupnya. Orang kudus, saudara, itu bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, melainkan mereka yang makin peka terhadap godaan dosa, dan makin sedikit membuka ruang bagi perbuatan dosa dalam hidupnya. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada hari ini, yang boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi. Di tengah segala kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kami, ajarkan kami untuk membuka hati yang seluas-luasnya bagi pekerjaan Roh Kudus, yang mengingatkan kami, mengoreksi kami ketika hidup kami mengalami banyak kejatuhan dan kesalahan. Kami mencintai-Mu bukan karena apa yang ingin kami dapatkan atau apa yang kami takuti ketika kami tidak melakukan perintah-Mu, tetapi karena kami ingin mencintai-Mu dan mewujudkannya dengan perubahan hidup yang terus-menerus semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.